Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah. Selamat datang di Harmin on the Beach Channel. Segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya hingga dapat mempertemukan kita di channel ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, insya Allah pada pertemuan ini kita akan membahas tajwid atau hukum-hukum tajwid yang ada pada surah Al-Fatihah. Sebelum kita bahas, kita baca terlebih dahulu surah Al-Fatihah dari ayat 1 sampai ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu tadi surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Sekarang kita akan mencoba membahas hukum-hukum tajwid yang terdapat di 7 ayat ini yang ada di surah Al-Fatihah tersebut. Kita mulai dari ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kata bismillah di situ ada hukum lafzul jalalah. Di situ ada hukum lafzul jalalah yang mana hukum lafzul jalalah ini ada dua. Hukum lafaz jalalah ini ada dua, yaitu lam jalalah tafkhim dan lam jalalah tarqiq. Nah, maksudnya apa sih? Ya tadi bismillah itu kan lam jalalahnya, lafal Allahnya dibaca tipis. Kenapa tipis? Karena sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh. Jadi setiap lafzul jalalah sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh, maka lafal Allah tersebut dibacanya tipis. Nah, namun jika sebelumnya ada dhammah ataupun fathah sebelum lafzul jalalah tadi, maka lafal Allah ini dibacanya tebal. Contohnya Rasulullah, Rasulallah, Kitabullah, Kitaballah. Itu hukum pertama yang kita temukan dalam surah Fatihah, itu hukum lafzul jalalah. Yang berikutnya Ar-Rahmani, Nah, di situ ada huruf ra bertasydid, namun sebelumnya itu ada alif lam. Nah, di sini alif lamnya tidak dibaca. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Lam ta'rifnya lebih tepatnya, lamnya itu tidak dibaca. Kenapa? Karena ini hukumnya adalah lam ta'rif syamsiah atau alif lam syamsiah. Kenapa tidak dibaca? Ya karena dia hukumnya alif lam syamsiah. Jadi setiap alif lam syamsiah bertemu dengan huruf syamsiah, maka lamnya tidak dibaca. Ya, Ar-Rahman, kemudian As-Sabti, kemudian banyak contohnya, ar-rijlu misalnya dalam bahasa Arab, az-ziyadatu, az-dzurriyatu. Nah, ada 14 huruf syamsiah. Lam ta'rif ini hukumnya ada dua. Lam ta'rif syamsiah tadi yang kita bahas, dan yang berikutnya adalah lam ta'rif qamariyah atau lam qamariyah. Nah, lam qamariyah ini lamnya dibaca sukun setiap bertemu dengan huruf qamariyah. Nah, kembali kita bahas ke lam syamsiah. Lam syamsiah itu hurufnya ada 14. Pertama ta, sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, lam, dan nun. Nah, setiap lam ta'rif atau alif lam atau lam yang bertemu, lam sukun yang bertemu dengan huruf syamsiah ini, maka lam sukunnya itu tidak dibaca. Sebaliknya, jika bertemu dengan huruf qamariyah, maka lam sukunnya akan dibaca. Huruf qamariyah itu ada apa saja? Ada hamzah, ba, jim, ha, ya, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, dan ya. Ya, itu ketika bertemu dengan huruf-huruf ini, maka lam sukunnya pada lam qamariyah itu dibaca. Contohnya al-kitabu, al-madinatu, dan lain sebagainya.
Berikutnya kita baca setelah tadi Bismillahirrahmanirrahim sama Ar-Rahim itu sama rohnya kita dapat hukum lam syamsiah. Berikutnya Ar-Rahim. Di situ ada mat tabi'i bertemu dengan huruf yang sukun karena diwakafkan, maka jatuhnya hukumnya adalah mat arid li sukun. Panjangnya itu bisa kita baca 5 harokat ataupun 6 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pada ayat pertama ada beberapa hukum, dan Ar-Rahman, ma-nya itu adalah mat tabi'i yang ditandai dengan adanya fathah panjang. Dibacanya berapa? Dua harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berikutnya ayat kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu tadi lam alif lam qamariyah karena lam sukunnya bertemu dengan alif lamnya bertemu dengan huruf ha. Lillah, lillahnya tadi adalah lafzul jalalah tarqiq karena lafal Allah bertemu dengan huruf yang berharokat kasroh lillah. Rabbil alamin, rabbil alamin, rabbil itu lam qamariyah kembali karena bertemu dengan huruf ain. Lamin alamin, a itu mat tabi'i. Nah, mat tabi'i ini apa sih? Mat tabi'i itu adalah setiap huruf yang berharokat fathah bertemu dengan halif, huruf yang berharokat dhammah bertemu dengan waw sukun, dan huruf yang berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun, maka itu terjadilah hukum mat tabi'i. Alamin sama tadi min ada disukun karena mat tabi'i bertemu dengan huruf yang sukun karena diwakafkan. Ar-Rahmanir-Rahim sudah kita bahas tadi pada kata Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Maliki yaumiddin. Oke, maliki itu adalah mat tabi'i karena mim berharokat fathah bertemu dengan huruf alif. Yaumiddin. Nah, middin huruf mim berharokat kasroh ini bertemu dengan lam ta'rif syamsiah, lam syamsiah middin, dan din sama tadi mat arid disukun ya karena mat tabi'i bertemu dengan huruf yang sukun kan diwakafkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka mat tabi'i karena huruf ya berharokat fathah bertemu dengan alif. Na'budu wa iyyaka sama mat tabi'i. Nasta'in sama ain mat arid disukun karena ada mat tabi'i bertemu dengan huruf yang sukun karena diwakafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas ya, ihdinas. Nah, mestinya kalau kita tidak bertemu dengan huruf lam ta'rif dia panjang, tapi karena bertemu dengan lam ta'rif syamsiah maka dibaca langsung ke huruf syamsiahnya. Ihdinas sirata, sirata ra-nya berharokat fathah bertemu dengan alif, maka dia dibaca panjang satu alif atau harokat karena dia adalah mat tabi'i. Siratal mustaqim, tal mustaqim sama lagi lam ta'rif koma ya karena alif lam bertemu dengan mim, yang mana mim itu adalah huruf qamariyah sehingga lam sukunnya dibaca jelas. Ihdinas siratal mustaqim, mat arid disukun kembali karena mat tabi'i bertemu dengan huruf mim yang sukun karena diwakafkan. Siratal ladzina, ini ada dua mat tabi'i, sirata ra berharokat fathah bertemu dengan alif. Siratal ladzina, alladzina huruf zal berharokat kasrah bertemu dengan ya sukun, mat tabi'i dibaca panjangnya dua harokat atau satu alif. Siratal ladzina an'amta, nah nun sukun an'amta. Nah, sini ada dua hukum. Yang pertama hukum nun sukun dan mim sukun. An'amta, jadi nun sukun bertemu dengan ain ini adalah hukumnya izhar halqi. Ya, izhar halqi itu artinya jelas pada tenggorokan. Maksudnya jelas nun sukunnya dibaca jelas karena bertemu dengan huruf yang berasal dari kerongkongan kita atau tenggorokan kita. Jadi ini bagian dari hukum nun sukun dan tanwin, yang mana apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf halqi, huruf izhar ini ada 6 hurufnya. Yang pertama hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan ha ya, ada 6.
itu ketika bertemu nun sukun atau tanwin maka dibacanya jelas nun sukun atau tanwinnya karena dia hukumnya insar. Yang kedua, amta nun sukun bertemu dengan ta, ini hukumnya adalah izhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba maka dibacanya jelas. Nah, nanti ketika mim sukun bertemu dengan huruf mim dan ba itu hukumnya ada lagi. Oke. An'amta alaihim ghairi mim sukun bertemu dengan ghain sama tadi tidak bertemu dengan mim dan ba maka mim sukunnya ini dibaca jelas karena dia bagian dari hukum izhar syafawi. Ghairil maghdubi lah itu ada dalam ta'rif qamariyah kembali karena alif lam bertemu dengan mim maghdubi mat tabi'i karena ada dot sukun dot berharokat doma bertemu dengan waw sukun maghdubi alaihim waladdallin. Nah, berikutnya di sini ada waladdallin itu lam syamsiah, alif lam syamsiah atau lam ta'rif syamsiah karena bertemu dengan huruf dot, alif lam bertemu huruf dot. Nah, berikutnya ada dallin do. Ini aslinya mat tobi, namun apabila mat tobi bertemu dengan huruf yang bertasydid maka hukumnya bukan mat tobi lagi namun mat lazim musaqqal kilmi. Ada yang bilang kilmi, ada yang bilang kalimi. Jadi setiap mat tobi bertemu dengan huruf yang bertasydid maka hukumnya adalah mat lazim musaqqal kilmi atau mat lazim musaqqal kalimi. Waladdallin. Nah, berikutnya lin itu mat arif disukun kembali karena ada mat tobi'i bertemu dengan huruf yang sukun karena diwakafkan. Jadi itu yang bisa kita temukan dari hukum-hukum tajwid pada surah Al-Fatihah. Jika teman-teman menemukan hukum yang lainnya boleh disebutkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Semoga tayangan ini bermanfaat buat kita untuk semakin mendekatkan kita dengan Al-Quran yang pertama. Yang kedua, semakin memudahkan kita untuk belajar tajwid. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Terima kasih sekali lagi bagi yang sudah menonton sampai akhir. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum menekan tombol subscribe untuk menekan tombol subscribe-nya. Dan bagi teman yang sudah menekan tombol subscribe, kami ucapkan terima kasih. Semoga kita semua diberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, cukup sekian. Semoga kita bisa bertemu kembali. Bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.